Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Elif Fajrin, NPM 718411891, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Tinjauan Yuridis mengenai tindakan ujaran kebencian di media sosial berdasarkan perspektif hukum pidana positif. Latar belakang pada proposal ini adalah perkembangan teknologi informasi saat ini sudah sangat canggih, cepat, dan mudah. Akan tetapi, hal itu tidak hanya akan memberikan dampak yang positif saja kepada masyarakat, tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Kadangkala disalahgunakan oleh pengguna media sosial yang kurang bijak untuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial dengan cara menghina, menghasut, menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan atau kejahatan yang saat ini sangat diperhatikan adalah hate speech atau ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Berdasarkan fakta, ujaran kebencian masih banyak terjadi di media sosial. Korban ujaran kebencian di media sosial tidak pandang usia, dari anak-anak hingga dewasa, bahkan masyarakat biasa hingga pejabat negara ataupun public figure lainnya kerap mendapatkan ujaran kebencian. Menurut psikolog, seseorang yang kerap mendapatkan ujaran kebencian akan memiliki sikap intoleran kepada orang lain. Tentunya hal ini akan berdampak kepada mental seseorang. Maka dari itu, pentingnya tindakan tegas bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang telah diatur dalam hukum pidana positif, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2. Seharusnya, dengan adanya undang-undang ini, pengguna media sosial harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu di media sosial. Maka dari itu, dapat ditarik beberapa rumusan masalah. Yang pertama, faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan apa dampaknya bagi korban tindak pidana ujaran kebencian. Dan yang kedua, bagaimana tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Proposal skripsi ini memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan dampaknya bagaimana kepada korban. Dan tujuan yang kedua, untuk mengetahui tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan hukum positif. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan menambah dan memperkaya keilmuan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya pada hukum pidana yang berkaitan dengan aspek tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial, dan proses penyelesaian yang benar serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis dalam bersosial media dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keefektifan hukum yang ada dalam penerapannya di masyarakat, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani para pengguna media sosial yang tidak bijak menggunakan media sosial. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka berupa buku, dokumen, koran, media, dan lain-lain. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber kedua, yaitu merupakan pelengkap seperti buku dan jurnal yang sesuai dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Teknik analisa data. Cara yang digunakan dalam menganalisa data menggunakan analisis kualitatif,
yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data atau informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka. Yang pertama, ujaran kebencian atau hate speech. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Dan yang kedua, media sosial. Ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial yaitu mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, hukum pidana positif. Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini telah berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus. Ditegakkan oleh melalui pemerintah atau pengadilan negeri dan negara Indonesia. Hukum pidana positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU ITE. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.